Salam damai sejahtera untuk kita semua. Sebelum kita memulai renungan kita, mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, Bapa yang kami puji, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur pagi hari ini Tuhan memberikan kami kehidupan, dan kami akan gunakan sebaik-baiknya, dan kami akan mengawalinya dengan firman-Mu. Berkati firman-Mu ini bagi kami Tuhan, menjadi landasan yang kuat di dalam setiap kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, renungan kita terdapat di dalam Filipi 4 ayat yang keempat, berkata demikian: bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kata bersukacita adalah kalimat yang sangat ingin sekali kita dengarkan di dalam seluruh kehidupan kita. Tidak ada orang di muka bumi ini yang bercita-cita ingin mengalami penderitaan. Tidak ada orang yang mengharapkan kehancuran, tetapi semua orang mengharapkan apa yang baik terjadi di dalam hidupnya. Oleh karena itu, kalau kita melihat bahwa dasar sukacita yang dibangun oleh tiap-tiap orang itu biasanya oleh karena mendapatkan sesuatu, bahwa sukacita itu hadir, sukacita itu ada jikalau seseorang memperoleh hadiah, memperoleh sebuah penghargaan, dan mendapatkan sesuatu yang besar, sehingga sukacita itu ada. Tetapi jikalau itu semua tidak diperoleh, jikalau itu semua tidak didapatkan, maka apakah yang terjadi? Apakah sukacita itu akan terus berlangsung? Apakah sukacita itu akan terus ada, atau sukacita itu akan hilang? Maka sukacita yang terjadi adalah sukacita yang berakibat dari pemberian. Jikalau pemberian itu tidak ada, maka lenyaplah sukacita itu. Namun firman Tuhan pagi hari ini berkata kepada kita semua, ada kalimat yang diulang, yaitu bersukacitalah di dalam satu ayat. Ada dua kalimat sukacita menjelaskan kepada kita pentingnya bersukacitalah. Rasul Paulus menegaskan kalimatnya mengenai bersukacita bukan di dalam keadaan dia sedang di dalam jabatannya yang tinggi, bukan di dalam keadaannya yang nyaman, dan bukan di dalam sebuah kondisi yang begitu memungkinkan untuk dia berkata sukacita. Tetapi justru Rasul Paulus menuliskan surat ini bahkan ketika dia sedang berada di dalam penjara. Dia yang ada di dalam penjara menasehati orang yang di luar penjara untuk bisa bersukacita. Maka sukacita bagaimana yang dikerjakan oleh Rasul Paulus, dan sukacita seperti apa yang hendak disampaikan oleh Rasul Paulus? Tentu saja Bapak Ibu Saudara, bahwa sukacita yang Rasul Paulus katakan adalah di dalam Tuhan. Bahwa waktu kita tahu Tuhan telah memberi yang terbaik, Tuhan telah selamatkan kita dari lumpur dosa, Tuhan telah kerjakan kepada kita apa yang sampai mati tidak akan mampu kita lakukan dan kita kerjakan, tapi Tuhan telah melimpahkan itu semua bagi kita. Dan bukankah itu sukacita yang besar? Maka daripada itu, bahwa sukacita kita tidak tergantung daripada pemberian manusia. Sukacita kita tidak tergantung daripada kondisi hati yang mengalami senang maupun susah. Tetapi sukacita kita adalah karena Allah telah memberi kepada setiap kita. Karena Tuhan Yesus telah memberikan keselamatan kepada kita. Maka daripada itu,
jangan membatasi sukacitamu. Jangan membuat hal yang tertinggi yang mendatangkan sukacita dalam hidupmu adalah perkara-perkara dunia. Tetapi biarlah Kristus yang memenuhi hati kita dengan sukacita. Pesan Injil, pesan damai, janji pengharapan yang datangnya daripada Allah, itulah yang harus memenuhi kehidupan kita, sehingga sukacita yang tanpa batas itu menjadi bagian kita. Milikilah sukacita di dalam Tuhan dan hiduplah di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur kepadamu untuk firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus-Mu Tuhan memampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan, dan senantiasa kami hidup di dalam sukacita di tengah-tengah tantangan apapun yang kami hadapi, rintangan apapun yang terjadi. Kami mau tetap kuat di dalam-Mu ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Kami sudah berdoa dan senantiasa mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih karunia daripada Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran, dan cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan penghiburan yang sempurna dari Allah Roh Kudus menyertai kita hari ini, esok sampai Maranatha. Ia datang menjemput kita sebagai orang-orang kudus-Nya. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus yang senantiasa mengajar kita berdoa. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Puji Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara, selamat melanjutkan aktivitas. Kiranya kita semua dalam penyertaan dan perlindungan yang sempurna dari Tuhan Yesus. Mari kita ucapkan bersama, aku diberkati, aku dicintai, aku dipulihkan, aku dikuatkan. Haleluya.